Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Priyanto ya. Nur Priyanto dari Jakarta yang bertanya, "Dok, 1 tahun ini saya menderita fisura ani, kadang kambuh. Apakah fisura ani saya ini bisa menjadi fistula? Jadi fistel ya." Sebelum saya menjawab, saya mengingatkan teman-teman, silahkan bertanya di channel di link Tanya Dokter Paran, dan saya akan menjawab pertanyaan teman-teman dan menguploadnya di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Kembali kepada Nur Priyanto di Jakarta ya, yang bertanya, "Dok, setahun ini saya mempunyai fisura ani, kadang-kadang kambuh, dan apakah akan menjadi fistel?" Ya, bagi teman-teman yang belum mengetahui apakah fisura ani adalah suatu robekan kulit tepi anus ya, robekan kulit di tepi anus, di mana prosesnya, masalahnya terjadi karena 2 hal, yaitu kekuatan cengkraman kulit klep dalam ya. Ini tergantung orangnya ya, ada yang nyengkrem, ada yang rileks ya. Nah, kalau dia kekuatan nyengkremnya kuat, dalam keadaan kita istirahat ya, dalam keadaan kita santai-santai ini, tonusnya atau cengkramannya itu cukup kuat ya. Kemudian BAB yang keras, sehingga waktu BAB ini didorong oleh usus besar untuk keluar, kalau dia keras, maka akan ada daya gesek antara kulit yang nyengkrem tadi dengan kotoran yang keras dan didorong. Apa yang terjadi? Ada gaya gesek yang kuat antara kotoran dan kulit anusnya, maka akan terjadi robekan ya, cracking, robek dia dan nyeri ya. Biasanya dia akan sembuh sendiri, kebanyakan ya, dalam 8 minggu dia akan sembuh sendiri. Itu yang disebut akut fisura ani. Tetapi kalau 8 minggu atau 2 bulanan tidak sembuh-sembuh, dia masuk ke dalam yang namanya fisura ani kronis. Nah, fisura ani yang kronis itu ditandai dengan apa? Yang pertama, kulit yang robek tadi. Kemudian di luarnya itu ada skin tag, tonjolan kulit. Nah, yang di dalamnya sana itu ada namanya hipertrofi papila namanya ya. Jadi hipertrofi papila, ada kulit yang robek, kemudian yang di luarnya itu ada skin tag atau tonjolan kulit luar. Itulah fisura ani kronis. Jelas ya? Nah, itu proses terjadinya fisura ani. Nah, pertanyaan dari Nur Priyanto Jakarta, apakah bisa jadi fistula? Ya, itu sesuatu yang berbeda ya, Nur Priyanto ya di Jakarta. Fistula terjadinya bukan karena dari fisura ani kemudian jadi fistel ya. Fistel atau fistula ani atau perianal fistel itu awalnya adalah suatu proses infeksi di dalam anus ya, ada di dalam cekungan kripte ya namanya ya, dimana cekungan itu ada debris-debris kotoran atau kotoran ya, boleh katakan begitu, sisa kotoran, kemudian akan membuat kelenjar di dalam kripte itu, kemudian terjadi yang namanya peradangan dan kemudian infeksi ya. Nah, infeksi ini terjadi kemudian mencari jalan keluar ya. Ke arah mana? Ke arah kulit luar dari tepi anusnya ya. Mungkin muncul di situ, kemudian terjadi bisul mecah di situ. Infeksi ini misalnya kemana saja, kemudian terjadi bisul dan mecah di situ ya. Itu ada hukumnya namanya Goods-All Rule untuk perianal fistel. Nanti saya jelaskan sendiri kalau ada yang bertanya ya. Jadi itu satu proses yang terjadi sendiri-sendiri. Cuma ingat bahwa satu faktor resiko terjadinya fistel itu adalah basir dalam. Oleh sebab itu harus diupayakan BAB tidak boleh keras sehingga evakuasinya bisa bersih ya. Jangan BAB yang keras dan menyebabkan basir dalam, itu akan menyebabkan faktor risiko terjadinya fistel. Jelas ya, Nur Priyanto dari Jakarta. Proses terjadinya berbeda antara fistula dan fisura. Jelas ya? Tadi saya sudah jelaskan.
Visura bagaimana, fistula bagaimana. Jadi apakah visura akan bisa menjadi fistula atau fistel? Jawaban saya tidak ya. Kalau itu terjadi bersama-sama itu namanya koinsiden. Terjadi bersama-sama, bersamaan ya. Tetapi proses terjadinya itu sesuatu yang berbeda dan ini suatu penyakit yang berbeda. Jelas ya Nur Priyanto? Bisa saja terjadi ada fistel, ada visura. Itu namanya koinsiden ya, terjadi bersama-sama tapi bukan ini menjadi itu. Jelas ya Nur Priyanto? Silakan teman-teman yang ingin bertanya kepada saya, tulis pertanyaannya di link Tanya Dokter Paran. Saya akan menjawabnya dan mengupload di channel YouTube Tanya Dokter Paran.